Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rati Dita Rohalia dengan NIM 1901111981. Saya akan menjawab pertanyaan untuk memenuhi tugas ujian akhir semester di mata kuliah Administrasi Pemerintahan Desa dan Kota. Baik, yang pertama itu, menurut Anda apa urgensinya mempelajari administrasi pemerintahan desa dan kota? Jadi menurut saya pentingnya mempelajari administrasi pemerintahan desa dan kota ini itu diperolehnya pengetahuan serta pembahasan mengenai organisasi pemerintahan desa dan kota sendiri, yang mana mencakup bentuk dan susunan, kemudian hubungan kerja, juga ketata laksanaannya. Dengan mempelajari mata kuliah ini diperolehnya kajian mengenai kedudukan desa dan kota di dalam sistem pemerintahan Republik Indonesia. Kemudian juga bagaimana organisasi dan fungsi-fungsi manajemen pemerintahan desa dan kota, termasuk itu mengenai kepemimpinan di dalam pemerintahan desa dan kota, juga gejala dan peristiwa yang berkaitan dengan administrasi pemerintahan desa dan kota. Baik, selanjutnya itu bagaimana Anda melihat perkembangan desa dari aspek administrasi pemerintahan pada masa reformasi sekarang ini. Baik, sebelumnya itu reformasi sendiri merupakan perubahan terhadap suatu sistem yang telah ada pada suatu masa. Sementara menurut KBBI, reformasi adalah perubahan secara drastis untuk perbaikan di bidang sosial, politik, ataupun agama dalam suatu masyarakat ataupun negara. Jadi wujud pemerintahan daerah di dalam era reformasi tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 mengenai otonomi. Jadi pemerintahan daerah adalah persatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui di dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di daerah kabupaten. Selanjutnya yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 yang mana merupakan koreksi atas kelemahan yang terdapat pada undang-undang sebelumnya, yakni Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, di mana membahas perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah dilengkapi dengan sistem pemilihan langsung kepala daerah. Di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014, pemerintahan desa adalah terdiri dari kepala desa dan perangkat desa. Selanjutnya yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Lahirnya undang-undang ini dikarenakan akhirnya legal policy negara memisahkan antara normativitas undang-undang tentang pemerintahan daerah dengan undang-undang tentang desa. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa yang disusun dengan semangat penerapan amanat konstitusi, yaitu pengaturan masyarakat hukum adat untuk diatur dalam susunan pemerintahan. Kemudian kewenangan hukum masyarakat hukum adat mengenai pengaturan hak wilayah merujuk pada ketentuan peraturan perundang-undangan sektoral yang berkaitan, dan konstitusi menggabungkan fungsi self-governing community dengan local self-government. Diharapkan kesatuan masyarakat hukum adat yang selama ini merupakan bagian dari wilayah desa ditata sedemikian rupa menjadi desa dan desa adat. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.